Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari bab baru, yakni rumus-rumus segitiga. Nah, untuk subbab pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai aturan sinus. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, di sini terdapat sebuah gambar segitiga sembarang A, B, C, yang mana untuk sudutnya di sini terdapat 3 sudut ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Dan kemudian untuk sisi-sisi yang ada di hadapan dari setiap sudutnya itu kita namakan dengan sisi C. Nah, untuk sisi yang berada di hadapan sudut C kita namakan sisi C. Nah, atau sisi A, AB. Nah, kemudian untuk sudut A yang mana di hadapannya itu terdapat sisi BC, ini kita beri nama sisi A ya, A kecil. Nah, sedangkan untuk sudut kita beri nama dengan huruf besar. Nah, kemudian untuk sisi yang berada di hadapan sudut B itu kita beri nama dengan sisi B kecil. Nah, jadi ingat untuk perbedaannya. Untuk sudut itu kita beri nama dengan huruf besar, sedangkan untuk sisi itu kita beri nama dengan huruf kecil ya. Nah, jadi untuk sisi AB itu bisa juga disebut dengan sisi C. Kemudian untuk sisi BC bisa juga disebut dengan sisi A, dan untuk sisi AC bisa juga kita sebut dengan sisi B. Nah, pada suatu segitiga sembarang seperti pada di samping ini, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan itu mempunyai nilai yang sama. Jadi untuk sisi A kemudian dibagi dengan sin sudut A, itu nilainya akan sama dengan sisi B dibagi dengan sin sudut B, dan akan sama juga nilainya dengan sisi C dibagi dengan sin sudut C. Nah, untuk itu maka akan bisa kita buat hubungannya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan dengan aturan sinus, yakni A dibagi sin A itu sama dengan B atau sisi B dibagi dengan sin B, dan akan juga sama dengan C atau sisi C dibagi dengan sin C. Nah, supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, tentukan besar sudut dan panjang sisi-sisi yang belum diketahui pada segitiga berikut. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, di mana di sini terdapat 3 sudut ya. Nah, karena ini adalah segitiga A, B, C, maka di sini sudutnya adalah sudut A, kemudian sudut B, dan sudut C. Dan yang diketahui di sini adalah sudut A dan sudut C. Nah, diketahui sudut A-nya adalah 30 derajat dan sudut C-nya adalah 40 derajat. Sedangkan untuk sisi yang diketahui adalah sisi AB. Nah, ingat tadi untuk sisi itu adalah dibagi dengan sinusnya akan sama dengan perbandingan dari sisi dan sudut yang lain yang harus berhadapan ya. Nah, sesuai dengan aturan sinus, yakni sisi A dibagi dengan sin A itu sama dengan sisi B dibagi dengan sin B, dan sama juga dengan sisi C dibagi dengan sin C. Nah, ini ya. Nah, jadi sesuai dengan yang diketahui di sini yang diketahuinya adalah sisi AB, kemudian sudut A serta sudut C. Nah, untuk sisi AB ini posisinya di hadapan sudut C. Nah, berarti ini adalah pasangannya ya. Nah, jadi untuk yang ingin kita ketahui di sini, yang belum kita ketahui adalah sisi BC. Maka sisi BC kemudian dibagi dengan sin A. Nah, karena BC ini merupakan sisi A ya, karena dia posisinya di hadapan sudut A, maka ini adalah sisi A. Nah, atau bisa juga kita tulis BC kemudian dibagi dengan sin A itu sama dengan AB dibagi dengan sin C. Nah, jadi BC-nya belum kita ketahui, maka langsung di sini kita tulis BC kemudian dibagi dengan sin A-nya adalah sin 30 derajat, kemudian sama dengan AB-nya ini adalah 5, maka di sini kita tulislah 5.
dibagi dengan sin 45 derajat. Nah, kita tulislah di sini sin 45 derajat karena sudut C-nya adalah sebesar 45 derajat ya. Nah, jadi untuk BC ini kita tulis saja BC, kemudian dibagi dengan, nah nilai dari sin 30 derajat itu sama dengan 0,5 ya. Nah, untuk 1/2 itu sama juga dengan bilangan desimalnya adalah 0,5. Nah, kemudian sama dengan 5 per, nah nilai dari sin 45 derajat itu ketika kita buat dia dalam sebuah bilangan desimal adalah 0,7071. Nah, kemudian di sini kan kita hanya ingin menentukan sisi dari BC ya, panjang sisi BC. Maka kita tulislah di sini sisi BC sama dengan 5 dikali 0,5 dibagi dengan 0,7071. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menentukan sisi BC ya, nah yang di atas ini, maka caranya adalah 5 dikali 0,5 kemudian dibagi dengan 0,7071. Nah, jadi untuk 5 kali 0,5 itu hasilnya adalah 2,5. Nah, jadi 2,5 dibagi dengan 0,7071 itu hasilnya adalah 3,5356. Jadi panjang sisi BC adalah 3,5356 cm. Nah, kemudian apalagi yang di sini yang kita tidak ketahui? Nah, untuk sudut-sudutnya dia sebenarnya terdapat 3 sudut ya. Nah, untuk yang diketahui hanya sudut A dan sudut C, sedangkan sudut B kita tidak ketahui. Namun kita telah mengetahui bahwa untuk satu segitiga itu besar sudutnya adalah, jumlah keseluruhannya adalah 180 derajat. Maka untuk menentukan besar dari sudut C ini ya, M sudut, jadi M sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 45 derajat. Maka kita ketahuilah bahwa untuk sudut B itu besarnya adalah 105 derajat ya. Nah, jadi sudut B ini adalah 105 derajat. Nah, kan untuk sisinya itu masih ada yang kita tidak ketahui ya. Nah, kita hanya mengetahui sisi AB kemudian sisi BC. Nah, untuk sisi AC belum kita ketahui. Nah, jadi kita ingin menentukan sisi AC dengan menggunakan aturan sinus. Berarti caranya adalah sisi AC kemudian dibagi dengan sin sudut B, karena ini kan sudut yang ada di hadapannya adalah sudut B ya. Nah, jadi sisi AC dibagi dengan sin sudut B sama dengan AB dibagi dengan sin C. Jadi kita gunakan ini, AB dibagi dengan sin C ya. Nah, jadi AC per sin B sama dengan AB per sin C. Nah, itu jika dan hanya jika AC, nah kan AC ini yang ingin kita ketahui, maka kita tinggal menulis saja AC kemudian dibagi dengan B nya tadi telah kita dapatkan bahwa besar sudutnya adalah senilai 105 derajat. Maka di sini kita tulis sin 105 derajat itu sama dengan 5. Nah, karena panjang AB nya kan adalah 5 cm, maka di sini kita tulislah 5 kemudian dibagi dengan sin 45. Nah, karena besar sudut C adalah 45 derajat. Nah, jadi di sini kita tulis di bawahnya jika dan hanya jika AC dibagi sin 105 derajat itu kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. Boleh menggunakan HP ataupun kalkulator matematika langsung. Nah, jadi ketika kita menghitung atau menentukan ataupun mencari nilai dari sin 105 derajat itu, maka kita akan memperoleh nilainya adalah 0,9659. Nah, maka di sini kita tulislah AC per 0,9659 sama dengan 5 per, nah sin 45 derajat itu nilai desimalnya adalah 0,7071. Nah, jadi kan di sini kita hanya ingin menentukan panjang dari sisi AC, maka kita tulislah di sini AC sama dengan 5 dikali 0,9659 dibagi dengan 0,7071. Nah, kemudian untuk di bawahnya lagi AC sama dengan, nah untuk 5 dikali 0,9659 itu hasilnya adalah 4,8295. Nah, kemudian kita bagi dengan 0,7071, maka kita peroleh hasilnya adalah
AC sama dengan 6,83 cm. Nah, jadi kalau semuanya sudah kita ketahui ya. Nah, di sini kan yang pertama tadi kita sudah mengetahui panjang dari BC, kemudian besar dari sudut B, dan yang terakhir sudah kita ketahui panjang dari sisi AC. Maka sekarang kita membuat kesimpulan. Jadi panjang BC sama dengan 3,5356 cm, kemudian panjang sisi AC adalah 6,83 cm, dan yang terakhir besar dari sudut B itu adalah besar dari sudut B nya adalah 105 derajat. Nah, untuk contoh soal yang kedua, tentukan panjang sisi AC dari segitiga berikut. Nah, di sini terdapat sebuah segitiga ABC yang mana di sini disebutkan apa yang dimintanya ya. Nah, kalau pada soal yang pertama tadi yang diminta adalah semua bagian yang tidak diketahui. Nah, kalau di sini yang diminta hanyalah panjang dari sisi AC. Nah, jadi di sini terdapat sebuah segitiga ABC. Nah, kemudian diketahui sisi BC itu panjangnya adalah 12 cm, kemudian sudut A nya adalah sebesar 60 derajat dan sudut B nya adalah sebesar 45 derajat. Nah, jadi kalau sudah kita ketahui seperti ini, maka langsung saja kita buat. Diketahui segitiga ABC, kemudian sudut A nya adalah 60 derajat, sudut B nya adalah 45 derajat, dan panjang BC nya adalah 12 cm, maka langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yakni berarti yang diketahui adalah sudut A ya. Maka karena sudut A yang diketahui, maka sisi A nya yang kita tulis di sini. Nah, sisi A adalah ini BC ya. Nah, jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, karena kan di sini yang diketahui juga adalah sudut B. Nah, misalkan di sini yang diketahuinya adalah sudut C, maka di sini kita tulis adalah C per sin C ya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah sudut B, maka di sini kita tulislah B per sin B. Nah, jadi untuk sisi A, karena BC ini adalah merupakan sisi A yang mana dia posisinya berhadapan dengan sudut A. Nah, di sini diketahui panjangnya adalah 12, maka di sini kita tulislah 12 kemudian dibagi dengan sin A. Nah, di sini sudut A adalah sebesar 60 derajat, maka kita tulis di sini sin 60 derajat, kemudian sama dengan B per sin B. Nah, di sini untuk B adalah sisi yang ingin kita ketahui. Nah, karena kan di sini panjang sisi AC. Nah, AC di sini merupakan sudut B ya, merupakan sisi B karena dia berhadapan dengan sudut B. Nah, jadi bisa kita sebut dengan sisi AC ataupun bisa juga kita sebut dengan sisi B ya. Nah, jadi untuk B sendiri itu kita hanya menuliskan B saja karena ingin kita ketahui. Kemudian dibagi dengan sin 45 derajat karena besar dari sudut B adalah 45 derajat. Nah, kemudian di sini kita tulis 12 kemudian dibagi dengan sin dari 60 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Nah, itu sama dengan B per sin 45 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 2. Maka di sini kan kita hanya ingin menentukan panjang dari sisi B. Maka caranya adalah 12 kita kalikan dengan 1/2 akar 2, kemudian dibagi dengan 1/2 akar 3. Nah, untuk pembagian yang seperti ini karena di pembilangnya dan juga di penyebutnya terdapat angka setengah ya atau 1/2, maka untuk 1/2 yang di atas dengan 1/2 yang di bawah ini bisa kita bagi. Nah, sehingga yang tersisa di atas adalah 12 akar 2, kemudian yang di bawah hanyalah tersisa akar 3 ya, karena untuk 1/2 dibagi dengan 1/2 hasilnya adalah 1. Nah, jadi B sama dengan 12 akar 2 dibagi 3, ini kita rasionalkan. Nah, ketika kita rasionalkan berarti kita kalikan dengan akar 3 ya. Nah, sama-sama kita kali dengan akar 3 sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah B sama dengan 4 akar 6. Nah, jadi kalau sudah kita dapatkan nilainya adalah 4 akar 6, maka selanjutnya kita membuat kesimpulan, yakni jadi panjang sisi AC adalah 4 akar 6 cm. Nah, sekarang silakan kerjakan soal latihan. Di sini ada 2 soal. Yang pertama ini ya, tentukan panjang sisi B dari yang diketahui ini. Kemudian yang terakhir
adalah dari segitiga ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.